Nah, setelah itu kita turunin lagi. 33.400.000 dikurangi 1.400.000 berarti sisa berapa? 32 juta. Strip kita turunin 1.500.000, strip turun 24 juta. Kita turunin lagi 27.900.000 dikurangi 1.400.000 26.500.000. Lanjut ke transaksi tanggal 29 Januari 2017. Cuci mobil clean, transaksi pada tanggal 29 Januari yaitu cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan tersebut dibayar tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta rupiah dan yang dibayar tunai adalah 1.500.000, berarti masuk ke kas baru 1.500.000. Kemudian sisanya dibayar nanti, berarti yang 500-nya masuk ke piutang 500. Ini strip piutang strip di modal bertambah menjadi 2 juta rupiah, bertambah sebesar, bukan menjadi ya, sebesar, maaf, bertambah sebesar 2 juta rupiah. Di sini keterangannya pendapatan. Lanjut pada tanggal 30 Januari 2017. Sebelum lanjut kita turunin dulu. Turunin menjadi 33.500.000. Di sini 500, turunin lagi. Di sini 1.500.000, turunin. Sini kan. Di sini maaf ya. Tadi ada kesalahan. Sini kita tadi malah di strip, harusnya kita turunin lagi. Kita turunin 24 juta. Modalnya kita turunin, berarti menjadi 28.500.000. Selanjutnya transaksi yang terakhir tanggal 30 Januari
2017. Tuan Krisna mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Berarti di modal dikurangin sebesar 500.000. Di kas juga dikurangin 500.000. Di piutang nggak ada, tidak ada sangkut paut, perlengkapan nggak ada, peralatan nggak ada, hutang nggak ada. Kita turunin lagi 33.500.000 dikurangi 500 menjadi 33 juta. 500 kita turunin, 1.500.000 kita turunin, 17 juta kita turunin, 24 juta kita turunin, kemudian ini kita turunin lagi yang modalnya 28.500.000 dikurangi 500 sisa 28 juta. Oh iya, tanggal 30 keterangannya itu brief ya. Kemudian kita sekarang mencari apakah balance atau tidak. Cara menentukan balance-nya itu antara aktiva yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan itu ditambah dan hasilnya 33 juta ditambah 500, 33.500 ditambah 1.500.000. Berarti 35 juta ditambah 17 juta berarti 52 juta. Total semua dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan itu 52 juta. Kemudian kita jumlahin yang pasifanya yaitu hutang dan modal. Hutangnya 24 juta ditambah 28 juta rupiah, maka menjadi 24 ditambah 28 yaitu 52 juta rupiah. Nah, di sini hasilnya antara aktiva dan pasiva itu sama yaitu 52. Berarti balance. Setelah membahas tentang persamaan akuntansi, kita lanjut berusaha atau belajar membahas tentang laporan laba rugi ya. Berusaha membahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Apa aja
laba rugi itu pendapatan selama sebulan ini kita mendapatkan pendapatan itu berapa kan. Pendapatan pertama yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa transaksi tanggal 15. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kemudian pendapatan kedua yaitu pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Yang ketiga yaitu pendapatan jasa yaitu sebesar 700.000 kan. Pendapatan usaha sebesar pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Pendapatan ini pendapatan ya, sebesar 2 juta. Kita tulis 2 juta. Nah, total dari semua lalu kita jumlahin antara ketiga ini, pendapatan ini totalnya berapa, kita jumlahin, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Totalnya 3.700.000 kan. Totalnya ke sini. Kemudian kita hitung biaya. Apa aja biayanya? Yang pertama yaitu biaya sewa gedung. Berapa? 3 juta. Biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung yaitu 3 juta. Jangan lupa dikasih min ya, karena ini pengeluaran. 3 juta. Kemudian biaya apa lagi? Biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air. Berapa biaya listrik dan air? Kita cari biaya listrik dan air. Oh, ini sebesar 800.000. Nah, sebesar 800.000. Jangan lupa dikasih min karena pengeluaran. Terus biaya selanjutnya yaitu biaya gaji. Biaya gaji sebesar 1.400.000. Biaya gaji besar 1.400.000. Kita jumlahin berapa hasilnya. Hasilnya
3 juta ditambah 800, 3 juta 800 ditambah 1.400, 5 juta 200. Hasilnya 5 juta 200. Hasilnya 5 juta 200. Min 5 juta 200 atau pengeluarannya itu 5 juta 200. Kemudian cara mengetahui laba atau ruginya itu dengan cara pendapatan dikurangi biaya. Hasilnya akan menjadi laba atau rugi. Pendapatan 3.700.000 dikurangi 5.200.000. Berarti kita masih min atau kita rugi sebesar 1.500.000. Ini adalah hasil dari laporan laba rugi 1.500.000. Lanjut kita akan mencoba tentang laporan modal baru. Laporan modal baru. Nah, dalam laporan modal baru yang ditulis yaitu modal awal, pref, karena di sini ada pref atau pengambilan pribadi, kemudian laba atau rugi. Ya, yang dimasukin dalam modal baru itu laba atau rugi. Berhubung di sini kita hasilnya itu rugi, maka kita tulis di sini rugi. Modal awal kita berapa tadi? Modal awal kita 30 juta. Kemudian pref sebesar 500.000 kita kasih min karena pref pengambilan secara pribadi, mengambil uang dari kas. Rugi, kita rugi sebesar 1.500.000. Kita rugi min 1.500.000. Kemudian kita jumlahin berapa hasilnya. 30 juta dikurangi 5 juta dikurangi 1.500.000, totalnya 28 juta rupiah. Dan total dari laporan modal baru ini harus sama modal pada persamaan akuntansi. Modal akhir pada persamaan akuntansi harus balance ya, harus sama. Kalau hasilnya tidak sama, nggak sama, itu berarti ada yang salah dalam penghitungannya. Mungkin cukup sekian saja. Barangkali ada yang kurang atau yang nggak jelas, tolong teman-teman bisa komentar di bawah ya, biar saya juga bisa berkaca gitu, apa yang salah, apa yang kurang. Mungkin ini saja. Jangan lupa kirim saran dan komentar kalian yang mendidik di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.